Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, menghirup udara segar untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan adik Ajwar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah ya. Dengan berdoa insya Allah pembelajaran kita hari ini bisa adik-adik terima dengan baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Bagus. Iya, alhamdulillah adik-adik, perlu Ibu sampaikan bahwa kehadiran merupakan salah satu penilaian dari Bapak Ibu guru. Jadi pertahankan terus kehadiran dari adik-adik ya. Apalagi sekarang adik-adik sudah duduk di kelas 6 ya. Sebentar lagi adik-adik akan mengikuti ujian dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, sekarang tolong tempat duduknya diatur dulu ya. Buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan materi adik-adik hari ini tolong disimpan dulu ya. Oke, sudah ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan adik-adik berdiri. Siapa yang bisa memandu dari depan? Wah, bagus, luar biasa. Silakan adik Ajwar. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan adik-adik duduk kembali. Iya. Oke, sekarang Ibu ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang harus ditaati di saat proses pembelajaran? Oke, bagus sekali. Tidak boleh keluar masuk. Apalagi? Menyapu sesuai piket. Ada lagi, silakan. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Yang lain? Ada lagi? Silakan, Rahmat. Ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Iya. Jadi itulah kesepakatan kelas yang harus kita taati di saat proses pembelajaran. Adik-adik yang membuat, adik-adik yang menyepakati itu berarti adik-adik sendiri yang tidak bisa melanggar. Karena itu adalah hasil kesepakatan adik-adik sendiri. Oke, kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Iya.
Kalau so fokus begini berarti adik-adik sudah siap menerima pembelajaran ya? Iya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu punya pertanyaan. Ya, ini wajib dijawab oleh semua ya. Bagaimana kira-kira di saat adik-adik mengantri, kemudian ada yang datang dari belakang tiba-tiba menerobos antrian. Apa yang adik-adik rasakan saat itu? Marah. Yang jelas marah, apalagi? Kesal, ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terjadi? Ayo. Agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menegur. Yang lain? Memakai nomor antrian. Apalagi? Menyuruhnya untuk menaati peraturan. Yang lain? Menegurnya dengan baik. Jadi semua yang adik-adik sampaikan ini benar, ya. Jadi yang harus dibuat adalah yang pertama membuat nomor antrian. Itu gunanya untuk apa? Agar aturannya lebih. Jadi harus membuat aturan, membuat nomor antrian. Iya, jadi adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang norma atau aturan, ya. Nah, iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar adik-adik mampu menjelaskan pengertian norma dan mengidentifikasi jenis-jenis norma di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari materi atau mempelajari norma adalah dapat membentuk perilaku yang baik dan sesuai. Ya, oke. Sekarang adik-adik kita akan saksikan video berikut. Jadi kita akan melihat video ya. Sebelum adik-adik melihat ini, tolong videonya disimak dengan baik ya. Diperhatikan apa yang ada di dalam video ini. Sebentar akan ada pertanyaan sesuai dengan video yang nanti akan adik-adik lihat. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Nah sekarang kira-kira dari video yang sudah dilihat dan diamati tadi, ada yang bisa menjelaskan sama ibu apa yang dimaksud dengan norma? Ada yang tahu? Silakan adik Al-Fatih. Norma merupakan seperangkat aturan Oke. dan mengikat suatu masyarakat. Oke, ada yang lain? Ada yang punya versi lain? Silakan. Tidak perlu takut ya. Silakan. Ada yang sama jawabannya dengan Al-Fatih? Ya? Silakan adik-adik perhatikan di layar. Nah, ini pengertian norma ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh teman kalian itu sudah benar ya. Silakan diperhatikan, dibaca kembali ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini semua warga ya, baik dalam keluarga, komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus berpedoman pada norma ataupun aturan ya. Jadi norma ini bukan hanya ditaati di sekolah ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti
di lingkungan keluarga, ya. Ini kepedulian sosial dan menghormati orang tua. Coba lihat gambar, ya. Di sini ada anak yang membantu si kakek, ya. Berarti ini contohnya terjadi di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat. Yang berikut adalah apa? Norma hukum. Dilihat apa ini norma hukum. Silakan dibaca. Berita yang belum benar, artinya yang belum ditahu kebenarannya, kemudian sudah disampaikan ke orang-orang, padahal itu belum kita tahu benar atau tidak. Itu sudah disebarkan. Itu termasuk hoax, ya. Jadi berita yang sudah benar-benar kita tahu, itu sudah jelas, nah itu yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Apalagi tindak kejahatan yang lain, apalagi korupsi, bagus. Nah, korupsi ini ya sering kita lihat di media sosial, di televisi dan lain sebagainya. Nah, yang berikut pelecehan. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika ada yang mulai memegang anggota tubuh kalian yang tidak wajar-wajar, itu langsung dilaporkan ya. Kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, itu tolong langsung dilaporkan ke Bapak dan Ibu guru agar langsung ditindaklanjuti. Yang berikut, kewajiban membayar pajak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang tuamu ya. Ibu juga begitu. Jadi setiap mendekati waktunya, kendaraan bermotor ini harus kita bayar pajaknya ya. Itu mencerminkan bahwa kita adalah warga negara yang baik ya, dengan membayar pajak seperti itu. Oke. Berikut, iya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD ya, terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi, dan kemudian silakan adik-adik di sini akan membuat mind mapping atau peta pikiran ya. Ibu akan bagikan LKPD. Iya. Jadi ini Ibu sudah bagi adik-adik menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok, di sini kelompok apa? Yang di sana kelompok apa? Yang ini kelompok apa? Yang di sini norma hukum. Jadi Ibu bagi dalam 4 kelompok yang masing-masing adalah jenis-jenis norma ya. Ini Ibu bagikan LKPD. Nanti sebentar Ibu jelaskan ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke. Ini sudah ada LKPD-nya ya. Silakan. Oke. Di sini adik-adik perhatikan ada petunjuk ya. Di LKPD yang sudah Ibu bagikan ada petunjuk ya. Yang pertama, amatilah gambar-gambar di kertas yang dibagikan guru. Di situ sudah ada gambar yang Ibu sudah bagikan. Silakan dilihat ya. Yang berikut, pilihlah beberapa dari gambar yang sesuai dengan norma kelompokmu. Ibu berikan contoh. Di sini ada kelompok norma agama. Nah, nanti di gambar yang sudah Ibu bagikan itu adalah gabungan dari seluruh norma. Ya, jadi adalah contoh
dari gabungan seluruh jenis norma. Nah, kalau misalnya norma agama, silakan dipilih di situ hanya yang merupakan contoh dari norma agama. Itu yang adik-adik gunting, digunting dengan rapi, kemudian itu nanti ditempelkan di kertas yang sudah ibu bagikan, yang ini ya. Nah, silakan jangan lupa di situ ditulis nama kelompokmu, kemudian nama kelompok apa, norma apa, kemudian dituliskan nama anggota kelompok, ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, ya. Silakan. Kemudian yang berikut, guntinglah dengan rapi gambar yang sudah dipilih. Yang berikut, tempelkan gambar menggunakan lem pada kertas yang sudah disediakan oleh guru. Yang berikut, buatlah mind mapping. Mind mapping itu adalah peta pikiran ya. Silakan adik-adik menyusun contoh gambar norma sesuai dengan nama kelompokmu. Hiasilah mind mapping kelompokmu agar terlihat menarik. Jadi disuruh dihias kasih bagus ya. Nanti ibu akan nilai di sini kreativitas. Kemudian di dalam kelompok yang perlu ibu nilai adalah kerjasama adik-adik. Bagaimana adik-adik bekerja sama di dalam kelompok tersebut? Bagaimana adik-adik berkolaborasi? Ya, silakan. Yang berikut, presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Nah, setelah semuanya selesai, ini kalian akan mempresentasi di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok akan maju ke depan. Silakan, kira-kira ada yang belum dipahami tentang LKPD, silakan bertanya. Iya, ada? Oke, silakan. Di sini aja, ini ya, di sini. Jadi nama kelompok ini ditulis di lembar yang ini, ya. Iya. Yang lain, oke. Jadi silakan ketua-ketua kelompok membagi yang lain, mendesain kertas yang nanti akan ditempelkan gambar. Silakan. Yang lain menggunting, ya, memilih mana yang termasuk di kelompokmu. Silakan ini dulu ya, dibuatkan ini. Dibuat garis pinggirnya supaya terlihat menarik. Jadi di gambar tersebut ibu buatkan bingkai. Jadi nanti kalian mengguntingnya itu di bingkai yang hitam. Oke. Iya. Boleh. Silakan ditempel, kemudian jangan lupa di bawahnya ditulis. Mana kelompok yang sudah selesai? Pasang tangan. Iya, luar biasa. Oke. Sekarang karena sudah selesai semua kelompok, silakan sekarang kita akan presentasi hasil dari kalian. Kira-kira kelompok mana yang mau tampil lebih dulu? Luar biasa. Kelompoknya norma kesopanan. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi. Yang lain mohon diperhatikan ya. Ayo, silakan. Semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan mempresentasi. Ini dari kelompok norma kesopanan. Oke. Oke, nanti dibantu ditempel dulu ya. Ini ditempel dulu ya. Silakan siapa yang jadi moderatornya? Oke, adik Meilani. Oke, tahan ini saja. Nah, sabar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Kami dari kelompok kesopanan. Kami akan Oke. membawa norma-norma kesopanan. Saya akan menyerahkan pembicaraannya kepada peserta. Iya, dipersilakan. Silakan Putra. Iya, dibaca saja. Silakan. Menghadap ke teman-teman yang ini ya. Ayo, silakan Putra, dibaca saja. Kasih besar suara. Iya, jadi sorong agak tidak usah.
Putra di situ silakan menghadap ke teman-teman, dibacakan ini. Kasih besar suara. Bisa didengar? Bisa kedengaran ini? Tidak, silakan kasih perbesar suaramu Putra, supaya semua teman-temanmu bisa dengar. Oke, yang berikut. Oke, yang berikut. Apalagi? Iya, membantu orang lain. Bagus. Apalagi? Ya. Menghormati. Kemudian ini ada menghormati kedua orang tua. Iya, bagus. Jadi ini adalah contoh-contoh norma kesopanan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke. Sudah selesai. Iya, silakan moderator. Di sini Saputra Hanafi sudah Oke. menjelaskan bagaimana norma-norma kesopanan. Oke, terima kasih dari kelompok norma kesopanan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk norma kesopanan. Yang berikut, kelompok terakhir dari norma kesusilaan. Silakan maju. Iya. Tahan saja. Siapa yang menjadi moderator? Oke, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ali. Saya dari kelompok norma kesusilaan. Kali ini kami akan Mempresentasikan. Oke. mapping yang sudah kami buat. Oke. Yang akan dipresentasikan oleh teman kami yang bernama Muhammad Al-Faiz Faris. Oke, silahkan. Jadi, gambar pertama adalah gambar seorang yang membantu kakek-kakek keluar dari mobil. Iya. Berikut. Gambar seorang kakak dan adik yang sedang melestarikan sebuah proyek di sekolah. Oke, yang berikut. Tiga, gambar seorang anak yang sedang bertemu dengan orang tuanya. Iya, silakan. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari norma kesusilaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh, ini adalah presentase dari kelompok terakhir, ya. Oke, silakan moderator. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk semua kelompok. Iya, sudah. Oke, nanti Ibu sama tempel dia. Oke, jadi alhamdulillah sudah selesai adik-adik mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan sangat luar biasa. Alhamdulillah kalian sangat luar biasa. Ibu berikan jempol untuk semua. Nah, oke adik-adik, setelah selesai kita mengerjakan tugas kelompok, jadi materi kita pun akan segera berakhir, ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, kira-kira dari tadi kita sudah belajar tentang norma, ya. Kira-kira dari pembelajaran ini ada yang masih belum dipahami atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagus sekali, silakan adik Al-Fatih. Ibu, bagaimana dengan kasus yang beredar baru-baru ini? Oke. Seorang oknum guru, Iya. seorang siswi sekolah menengah. Wow, berikan aplaus dulu untuk adik Al-Fatih. Oke, jadi pertanyaan dari Al-Fatih, ya, bagaimana dengan kasus yang beredar baru-baru? Nah, memang ini viral di Provinsi Gorontalo, ya. Jadi ada kasus yang terjadi antara guru dan siswa. Ini ada sisi positifnya dan negatif, ya. Jadi sisi positifnya adalah itu bisa kita jadikan apa? Pembelajaran.
Jadi kalau ada seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi, kalau ada guru ataupun teman sekelas kalian yang sudah mulai menyentuh hal-hal yang tidak bisa disentuh, itu langsung dilaporkan. Ya. Jadi itu tidak bisa ditiru, ya. Jadi kita tidak bisa meniru itu. Nah, dia punya sisi negatif, ya. Itu yang menyebarkan video adalah temannya sendiri. Berarti dia membuka aib temannya, ya. Seperti itu. Jadi kita pun tidak bisa menggembar-gembor aib orang lain, ya. Kita tidak bisa menggembar-gembor aib orang lain. Oke, sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Sudah paham ya? Semuanya sudah paham? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Untuk evaluasi ini adalah silakan dikerjakan secara mandiri. Iya, silakan. Waktunya 5 menit, ya. Karena ini hanya 5 nomor soal, silakan dikerja. Oke, yang sudah dapat soal evaluasi silakan dikerja dari sekarang. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Ayo. Bagus. Al-Fatih sudah selesai. Yang lain? Ayo cepat sedikit. Waktu kita sedikit lagi. Oke, bagus. Ainun sudah selesai. Sudah? Ya. Sudah? Oke, sekarang kita akan langsung menjawabnya. Oke, pertanyaan pertama. Silakan Al-Fatih. Dibaca soalnya, kemudian kita jawab sama-sama. Perilaku tidak jujur termasuk melanggar norma. Norma apa? Perilaku tidak jujur termasuk melanggar norma apa? Norma? Oke, kita kunci jawabanmu ya. Yang berikut, soal nomor 2. Ainun, silakan. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma hukum adalah Jawabannya apa? Apa? Oke. Jadi setelah pembelajaran kita lakukan tadi, Ibu akan merefleksikan kembali, ya. Nah, Ibu punya pertanyaan. Apakah apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Tentang apa? Yang lain? Tentang norma atau aturan dan jenis-jenis norma di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya. Oke, jadi adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silahkan. Adik Al-Fatih, silahkan. Iya, jadi adik-adik kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita harus berpedoman pada norma atau aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Oke, adik-adik sekalian, karena jam pelajaran kita sudah selesai, mari sama-sama kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin doa? Silakan. Doa Al-Fatihah, silakan. Teman-teman sebelum kita Selesai. Materi, mari kita berdoa. Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Oke, sadaqallahul azim. Oke adik-adik, ya insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.